Baik, sebelum memulai presentasi pada video kali ini, izinkan kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, terima Om kasih atas Swastiastu. waktu dan tempat yang diberikan kepada kami, kelompok 5. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang search engine, di mana kami mendapatkan bagian yaitu mengenai search engine dari Google itu sendiri. Sebelum itu, ada baiknya kita saling kenal terlebih dahulu. Sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Baik, Dipersilakan. perkenalkan nama saya Nika Dewana Repiana dengan NIM 2203020069. Baik, perkenalkan nama saya Kadesana Dwijaya dengan NIM 220028 dan kemudian nama saya. Baik, perkenalkan saya sendiri Putu Arinata Wijaya dengan NIM 220300273. Baik, perkenalkan di sini saya Idewa Agung Dutya Kanya Prabawa dengan NIM 2203020058. Baik, perkenalkan saya Imade Yuda Jyotisa dengan NIM 22030200076. Baik, kali ini kita bakal langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah Google Search Engine. Google Search Engine ini adalah mesin pencari yang dimana dimiliki oleh Google itu sendiri, di mana itu akan membantu pengguna menemukan informasi dengan cepat dengan memasukkan kata kunci. Mereka bekerja dengan database yang telah dibuat sebelumnya, menampilkan hasil sesuai dengan kriteria dan hasil pencarian. Selanjutnya Google terkenal karena keunggulannya dalam pencarian teks, berita, gambar, dan arsip Usenet. Tetapi tidak mendukung pencarian file, video, dan juga audio itu sendiri. Selanjutnya, kita bakal bahas tentang sejarah Google dan juga search engine-nya. Google berasal dari kesalahan ejaan, yaitu Google, atau istilah matematika untuk angka 1 yang diikuti oleh 100 nol dalam desimal. Pada tahun 2000, popularitasnya meningkat sebagai mesin pencarian di situs populer Yahoo. Layanan Yahoo dihapus pada tahun 2004, meningkatkan penggunaan Google menjadi 200 juta pencarian per hari. Google menawarkan perangkat lunak produktivitas daring surel, aplikasi perkantoran, jejaring sosial, serta sistem operasi Android untuk telepon genggam dan Chrome OS untuk Chromebook. Perusahaan juga memproduksi perangkat Nexus dan mengakuisisi Motorola Mobility pada 2012. Google Fiber, layanan internet pita lebar, diluncurkan dengan infrastruktur serat optik di Kansas pada tahun 2012 juga. Google mengoperasikan lebih dari 1 juta server di pusat data seluruh dunia, memproses lebih dari 1 miliar query pencarian dan 24 petabyte data buatan pengguna setiap harinya. Pada Desember 2012, Google.com menjadi sebuah situs paling banyak dikunjungi di dunia. Situs-situs seperti YouTube dan Blogger termasuk peringkat 100 teratas di Google. Google menduduki peringkat kedua dalam basis data ekuitas merek Branch. Perusahaan mendapatkan kritik terkait dominasi pasar, hak cipta, penyensoran, dan privasi. Dan pada tahun 2014, Google memenangkan penghargaan sebagai perusahaan dengan merek paling bernilai dari bisnis Indeed. Pada tanggal 10 Agustus 2015, Google mengumumkan pembentukan perusahaan induk baru bernama Alphabet dengan Larry Page sebagai CEO, Sergey Brin sebagai presiden, dan Sundar Pichai sebagai CEO Google. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja Google. Yaitu yang pertama adalah crawling, adalah proses pencarian konten di internet menggunakan robot atau crawler atau spider seperti Googlebot. Konten yang dicari bisa berupa halaman web, gambar, video, PDF, dan berbagai jenis file lainnya. Robot memulai dengan mengunjungi halaman situs dan mengikuti tautan untuk menemukan halaman atau URL baru. Konten yang ditemukan ditambahkan ke dalam database yang disebut Caffeine, yang digunakan sebagai jawaban atas pertanyaan pengguna. Crawl oleh Google terbagi menjadi 2 metode, yaitu URL discovery dan juga page reference. Yang pertama adalah URL discovery. URL discovery adalah proses crawl untuk menemukan konten baru. Kemudian selanjutnya adalah page reference sendiri adalah proses pencarian konten lama yang telah diperbarui melalui crawling. Frekuensi crawl untuk konten yang diperbarui ini
tergantung pada seberapa sering pengguna situs untuk diperbarui. Jika robot menyadari bahwa suatu halaman sering diperbarui, proses crawling akan lebih sering dilakukan. Sebaliknya, jika perubahan jarang terjadi, crawling akan dilakukan lebih jarang. Situs seperti media online atau berita sering ditelusuri karena terus memperbarui kontennya. Sementara, situs lain yang update-nya jarang akan ditelusuri lebih jarang. Googlebot mempelajari pola update situs dan akan mengikutinya, sehingga penting untuk memposting artikel secara konsisten sesuai jadwal. Namun, perbedaan frekuensi crawling bukan penanda kualitas sebuah halaman atau situs. Next slide. Baik. Kemudian yang kedua adalah indexing, adalah proses penyimpanan dan perorganisiran konten yang ditemukan saat proses crawling. Search engine mencoba memahami isi halaman dengan menganalisis teks konten, teks dan alt text. Selama proses indexing, search engine menentukan keberadaan halaman yang sama di internet dan mengelompokkannya berdasarkan relevansi. Meskipun sebuah halaman telah di-crawl, belum tentu telah terindeks. Untuk mengecek apakah sebuah situs sudah terindeks, dapat menggunakan Advanced Google Search atau Google Search Console. Next. Dan kemudian yang terakhir adalah ranking. Search engine menggunakan indeks untuk sesuai dengan queries pengguna, yang kemudian ditampilkan pada SERP berdasarkan ranking. Ranking ditentukan oleh faktor-faktor seperti lokasi, bahasa, dan perangkat digunakan oleh pengguna. Semakin tinggi ranking suatu website, maka semakin relevan dengan queries yang dimasukkan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Google. Yang pertama yaitu kelebihan Google. Yang pertama itu mudah digunakan dan gratis. Layanan Google umumnya mudah digunakan dan dipahami, bahkan bagi pengguna awam, dan juga banyak layanan yang dapat digunakan secara gratis seperti Gmail, Google Drive, dan Google Maps. Yang kedua, hasil yang akurat. Google mungkin memiliki algoritma terbaik dari semua mesin pencari di dunia. Sebagai perusahaan besar, ia memiliki sumber daya dan kemampuan yang dapat diinvestasikan dalam menyempurnakan algoritma untuk memberikan hasil penelusuran yang akurat kepada pengguna. Yang ketiga, algoritma pencarian yang kuat. Google menggunakan algoritma pencarian yang sangat canggih dan terus diperbarui untuk menyajikan hasil pencarian yang paling relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Algoritma ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti kualitas konten, otoritas situs, relevansi, dan faktor pengguna lainnya. Yang keempat yaitu opsi pemfilteran yang sangat baik. Google memiliki opsi pemfilteran yang sangat baik untuk membantu pengguna untuk mendapatkan hasil yang paling akurat untuk permintaan. Next. Yang kelima yaitu pengindeksan yang luas. Google memiliki kemampuan untuk mengindeks jutaan halaman web di seluruh dunia secara efisien. Ini memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi yang sangat beragam dan bermanfaat dari berbagai sumber. Yang keenam, yaitu pengalaman pengguna yang ramah. Antar muka pencarian Google dirancang dengan baik dan mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai latar belakang. Bila pencarian sederhana dan hasil pencarian yang disajikan dengan jelas membuat pengguna dapat dengan cepat menemukan informasi yang mereka butuhkan. Yang ketujuh, fitur tambahan. Selain hasil pencarian yang standar, Google juga menyediakan berbagai fitur tambahan seperti penelusuran gambar, penelusuran berita, penelusuran video, kartu informasi, dan banyak lagi. Fitur-fitur ini membantu pengguna untuk menemukan informasi dengan lebih efektif dan menyenangkan. Dan yang terakhir, integrasi dengan layanan Google lainnya. Google Search terintegrasi dengan berbagai layanan Google lainnya seperti Google Maps, Gmail, Google Drive, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses informasi yang relevan
dari berbagai layanan Google dengan menggunakan satu app. Selanjutnya adalah kekurangan dari Google. Yang pertama yaitu masalah privasi. Google mengumpulkan banyak data pribadi dari pengguna untuk menyempurnakan pengalaman pencarian dan menyediakan iklan yang lebih relevan. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang privasi pengguna dan penggunaan data yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu ketergantungan. Banyak orang dan bisnis bergantung pada Google untuk mendapatkan informasi dan lalu lintas web. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran jika terjadi gangguan layanan atau perubahan algoritma yang signifikan. Yang ketiga, monopoli. Google memiliki pangsa pasar yang sangat besar dalam industri mesin pencarian, yang telah menimbulkan kekhawatiran akan monopoli dan pengaruhnya terhadap persaingan dan inovasi. Yang keempat yaitu filter bubble. Algoritma pencarian Google cenderung menampilkan hasil yang disesuaikan dengan riwayat pencarian dan preferensi pengguna yang dapat menciptakan gelembung filter di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan dan informasi yang sudah ada sebelumnya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Adapun dari kekurangan dari Google yang lainnya, yang kelima, keandalan informasi. Meskipun Google berusaha menyajikan hasil pencarian yang akurat dan berkualitas, namun terkadang hasilnya dapat dipengaruhi oleh praktik manipulasi SEO atau Search Engine Optimization dan informasi palsu atau tidak akurat. Yang keenam, konten tidak terindeks. Meskipun Google berusaha untuk mengindeks sebanyak mungkin konten di web, masih ada banyak konten yang tidak terindeks, terutama konten yang dilindungi oleh paywall atau yang tidak dapat diakses oleh Googlebot. Yang terakhir ada pengaruh politik dan kebijakan. Kebijakan Google terkait penilaian dan peringkat situs web dapat menjadi subjek kritik politik dan interpretasi yang berbeda, terutama dalam konteks isu-isu sensitif atau kontroversial. Selanjutnya ada karakteristik search engine Google. Yang pertama, algoritma pencarian canggih. Google menggunakan serangkaian algoritma yang kompleks untuk menghasilkan hasil pencarian yang relevan dan akurat. Salah satu algoritma terkenal yang digunakan oleh Google adalah PageRank, yang menilai kualitas dan relevansi halaman web berdasarkan jumlah dan kualitas link yang mengarah ke halaman tersebut. Yang kedua, kecepatan pencarian. Google terkenal dengan kecepatan pencariannya yang cepat. Google secara efektif mengindeks miliaran halaman web dan menyajikan hasil pencarian dalam hitungan milidetik. Yang ketiga, sederhana dan mudah digunakan. Permuka pengguna Google sangat sederhana dan intuitif. Halaman utama mesin pencari ini hanya menampilkan kotak pencarian dan beberapa opsi lainnya yang memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian. Yang keempat, penyaringan dan personalisasi. Google menawarkan fitur penyaringan hasil pencarian dan personalisasi berdasarkan riwayat pencarian pengguna, lokasi, dan preferensi lainnya. Ini membantu dalam menyajikan hasil yang lebih relevan bagi pengguna individual. Yang kelima, fitur pencarian suara dan gambar. Google mendukung pencarian suara dan pencarian gambar yang memungkinkan pengguna untuk mencari informasi menggunakan suara atau dengan mengupload gambar. Fitur ini memanfaatkan teknologi pengenalan gambar dan suara yang canggih. Yang keenam, pembaruan algoritma berkelanjutan. Google secara rutin memperbarui algoritmanya untuk mengatasi spam dan teknik optimasi mesin pencari yang bisa merugikan pengalaman pengguna. Pembaruan seperti Panda, Penguin, dan Hummingbird telah membantu Google memperbaiki cara mengevaluasi dan menampilkan konten web. Yang ketujuh, ada integrasi dengan layanan lain. Google sangat terintegrasi dengan berbagai layanan lain seperti Google Maps, Google News, dan Google Scholar yang memungkinkan pengguna untuk mencari berbagai jenis konten dari satu tempat. Yang kedelapan ada keamanan. Google juga menekankan keamanan dengan memasukkan fitur seperti Safe Search
yang menyaring konten eksplisit dan peringatan untuk situs web yang mungkin berbahaya atau menyesatkan. Yang kesembilan, ada mendukung banyak bahasa. Google mendukung pencarian dalam banyak bahasa dan menawarkan antarmuka dalam berbagai bahasa, memungkinkan pengguna dari seluruh dunia untuk menggunakannya dengan nyaman. Yang terakhir ada AI dan pembelajaran mesin. Google terus mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan kualitas dan relevansi hasil pencarian, serta untuk membangun fitur-fitur baru yang inovatif. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada arsitektur Google. Nah, arsitektur Google adalah sistem yang kompleks dan terdistribusi yang terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk menyediakan layanan kepada pengguna di seluruh dunia. Nah, berikut adalah beberapa elemen kunci dari arsitektur Google. Yang pertama itu ada pusat data. Google memiliki jaringan pusat data yang luas di seluruh dunia yang menyimpan data dan menjalankan layanan Google. Pusat data ini dirancang untuk skalabilitas, redundansi, dan efisiensi energi. Yang kedua itu ada jaringan. Google memiliki jaringan fiber optik yang globalnya sendiri yang menghubungkan pusat datanya dan menyediakan konektivitas internet berkecepatan tinggi kepada penggunanya. Next. Kemudian yang ketiga ada perangkat lunak. Google mengembangkan berbagai perangkat lunak yang menjalankan layanannya, termasuk sistem operasi, perangkat lunak server, dan aplikasi web. Perangkat lunak ini dirancang untuk skalabilitas, ketersediaan tinggi, dan keamanan. Kemudian yang keempat itu ada algoritma. Google menggunakan berbagai algoritma canggih untuk memberikan layanan seperti pencarian web, terjemahan bahasa, dan pengenalan gambar. Algoritma ini terus disempurnakan oleh peneliti Google. Kemudian yang kelima ada kecerdasan buatan. Google menggunakan kecerdasan buatan atau AI dalam banyak layanannya seperti asisten virtual Google, asistan, dan mobil self-driving Waymo. AI membantu Google untuk meningkatkan akurasi dan personalisasi layanannya. Yang keenam ada open source. Google berkontribusi dan menggunakan banyak perangkat lunak open source. Hal ini membantu Google untuk berinovasi lebih cepat dan berkolaborasi dengan komunitas pengembangan global. Next. Kemudian kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yaitu Google Search Engine adalah salah satu mesin pencari paling dominan dan tercanggih di dunia, menawarkan pengguna pengalaman pencari yang intuitif dan responsif. Dengan algoritma pencarian yang terus berkembang, Google mampu menyajikan hasil pencarian yang relevan dan personal bagi setiap pengguna. Dukungan untuk pengindeksan luas konten web, fitur personalisasi, dan penekanan pada kualitas konten membedakan Google Search dari pesaingnya. Integrasi dengan berbagai layanan Google lainnya seperti Google Maps dan Google Images meningkatkan kemudahan akses pengguna terhadap informasi dari berbagai sumber. Dengan terus melakukan pembaruan dan peningkatan, Google Search dapat tetap menjadi pilihan utama untuk pencarian informasi di internet bagi jutaan orang di seluruh dunia. Oke, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan tentang search engine dari Google. Tadi udah disampaikan tentang pengertian, sejarah, kelebihan, kekurangan, karakteristik, dan juga cara kerja. Semoga hal yang tadi kami sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi pemahaman baru untuk kita tentang mengenali dari search engine Google itu sendiri. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila saat kami presentasi banyak kekurangan dan kesalahan ketika pengucapan dan presentasi. Akhir kata kami akhiri dengan para Santi. Santi. Terima kasih. Terima kasih. Raul. Aduh, nyalawi. Dicucut. Ang teleport.
Cucut. Dicucut, 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 guys ya, dicucut.